Hai Sobat RSPAD, apa kabar? Semoga Sobat RSPAD dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Marcella yang akan menemani Sobat RSPAD dalam acara Ngobras. Saat ini kita akan berdiskusi santai dengan dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Dewa Gede Subawa, berkaitan dengan Hari Kanker Sedunia yang bertepatan pada tanggal 4 Februari 2024. Adapun tema Hari Kanker yaitu Close the Care Gap atau meniadakan kesenjangan perawatan pada pasien kanker. Judul yang kami ambil adalah seputar kanker payudara dan juga permasalahannya. Baik, sekarang di samping saya sudah ada Dr. Dewa, dokter spesialis bedah onkologi. Halo dok. Halo juga, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Baik, ya sehat selalu. Baik, kesempatan pada hari ini kita akan membahas mengenai kanker payudara dan juga permasalahannya ya dok? Ya. Baik, mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai tumor dan juga kanker payudara. Nah, kedua istilah ini apakah berbeda atau sama dok? Jika memang iya berbeda, bagaimana cara kita membedakan kedua istilah tersebut dok? Oke, baiklah. Memang masih banyak masyarakat belum mengetahui apa itu tumor, apa itu kanker ya. Kalau tumor itu sederhananya adalah benjolan pada tubuh yang tidak normal. Jadi pada tubuh yang awalnya tidak ada benjolan, kemudian ada benjolan dan itu tidak normal. Itu tumor namanya. Ya. Nah, tumor itu ada dua, ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, tumor ganas ini nama lainnya kanker. Jadi kalau dokter sudah menyebutnya kanker, berarti itu tumornya ganas. Nah, untuk mengetahui ini jinak apa ganas itu perlu dilakukan tindakan biopsi namanya. Cuma permasalahannya masyarakat termakan isu bahwa kalau di biopsi nanti benjolannya tambah cepat membesar. Nah, itu pengertian yang keliru ya. Karena apa? Kalau sel yang terdapat dalam benjolan itu sudah memang ganas, tidak diapa-apapun sama dokter, dia akan cepat membesar. Nah, cuma kalau tidak diambil biopsi kita tidak akan tahu gitu ini jinak apa ganas. Kemudian untuk biopsi itu kenapa harus dilakukan biopsi dok? Nah, baik. Pengertian biopsi itu adalah pengambilan sel atau jaringan dari benjolan tersebut. Nah, pengambilan ini ada dua cara. Ada istilah yang disebut close biopsi dan open biopsi. Kalau close biopsi itu pengambilan sel jaringan, sel itu melalui jarum. Jadi ditusukkan ke tumornya dan ini biasanya tidak memerlukan sayatan yang besar karena ditusuk ya oleh jarum tersebut. Dari kemudian sel-sel yang terkumpul di lubang jarum itu diperiksa. Itu yang close biopsi. Jadi tidak perlu jahitan. Nah, kalau open biopsi itu artinya sel dari benjolan tersebut dibuka, diiris, dibuka, kemudian diambil jaringannya. Bisa sebagian kecil atau keseluruhan, tergantung ukuran dari benjolan tersebut. Nah, dari benjolan, setelah diambil jaringannya tersebut, yang open biopsi ini sayatannya lebar sehingga perlu jahitan. Biasanya kita lakukan dalam kamar operasi untuk pengambilan itu. Nah, itu kemudian diperiksakan karena ini dari hasil biopsi ini kita akan mendapatkan informasi tentang sel-sel tersebut. Karena apa? Untuk menegakkan suatu diagnosa tumor atau kanker, itu biasanya dokter bedah tumor itu harus melakukan 3 pemeriksaan. Pemeriksaan klinis untuk menegakkan diagnosis klinis. Artinya gini, misalnya, dok saya ada benjolan di payudara saya. Ini dokter melakukan pemeriksaan fisik kan, dari sana akan mendapatkan diagnosis
tumor payudara kanan. Nah, tumornya ini padat atau di dalamnya ada cairan yang nama lainnya kista. Untuk mengetahui itu harus dilakukan pemeriksaan radiologis. Nah, dari misalnya USG, CT scan, MRI, atau mamografi, ya, gitu. Dari sana akan ketahuan ini isinya cairan atau padat. Nah, diagnosis yang ketiga ini yang paling penting, yang disebut diagnosis histopatologis. Karena ini akan menentukan apakah ini benjolannya ini jinak apa ganas. Nah, ini yang paling penting dilakukan. Nah, sehingga dia lakukanlah itu seperti tadi biopsi itu ya. Nah, dengan biopsi itu kita akan mendapatkan hasil, misalnya ganas, anggaplah, oh dari hasil ini ternyata ganas selnya ini. Nah, kalau udah ganas, dalam hal kanker payudara akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang disebut IHK namanya, imunohistokimia. Nah, dari sini kita akan mendapatkan sifat dari sel tersebut. Misalnya dari sana akan didapatkan apakah estrogen reseptor, progesteron reseptor, HER2-nya positif apa negatif. Kemudian bagaimana tingkat progresivitasnya dari sel tersebut. Ya. Nah, di sini dari hasil ini tiap-tiap pasien beda-beda. Ini yang menyebabkan bahwa pengobatan kanker payudara bersifat personalized. Artinya tidak sama antara tiap satu pasien dengan pasien lain. Ya. Jadi untuk biopsi sendiri ternyata untuk menentukan langkah selanjutnya ya dok? Ya, karena dari biopsi ini kita akan tahu obat apa yang akan diberikan oleh dokter, melihat dari hasil IHK-nya tersebut. Yang kedua, yang terpenting adalah kalau kita mempergunakan BPJS, BPJS akan mendukung karena ini sebagai dasar pemberian pengobatan. Jadi biopsi itu sangat penting dan harus dilakukan. Dan yang penting jangan takut. Ya, nah, ya itu ketakutan ini yang perlu dihilangkan. Ya, nah. Baik, mungkin ini pertanyaan umum juga dok yang seringkali ditanyakan oleh keluarga pasien ataupun pasien dengan diagnosis kanker payudara dok. Ya. Untuk harapan hidup dari pasien yang sudah terkena kanker payudara itu seperti apa dok? Nah, gini, untuk harapan hidup itu biasanya tergantung dari stadium saat pertama kali diagnosis ini ditegakkan. Kalau semakin stadiumnya semakin dini, makanya harapan hidupnya akan semakin lebih panjang dibandingkan stadium lanjut baru terdiagnosis karena ketakutan pasien. Bahkan ada sampai 2 tahun, 3 tahun tidak berani merasakan diri, sudah besar hanya datang dalam keadaan stadium lanjut atau stadium 4. Nah, ini biasanya harapan hidupnya lebih pendek dibandingkan stadium dini. Kemudian sebenarnya apa sih dok penyebab utama dari kanker payudara itu? Iya, oke. Nah, ini sering ditanyakan oleh pasien ini ya. Penyebab utama dari kanker payudara itu sebenarnya belum pasti. Iya, belum pasti apa penyebabnya. Cuma ada faktor risiko yang menyebabkan wanita tersebut mempunyai kecenderungan untuk menderita kanker payudara. Nah, terutama pada wanita yang mempunyai faktor risiko seperti misalnya jenis kelamin wanita. Nah, ini jenis kelamin wanita ya. Dikatakan bahwa 1 dari 100 wanita menderita kanker payudara. Baik, selanjutnya apa sih dok sebenarnya penyebab dari kanker payudara itu dok? Nah, penyebab dari kanker payudara sebenarnya belum pasti ya. Cuma risiko untuk menderita kanker payudara pada wanita meningkat jika wanita tersebut mempunyai faktor-faktor risiko seperti yang akan saya sebutkan ini. Misalnya seperti jenis kelamin wanita. Nah, rasio antara wanita dengan pria gitu untuk menderita kanker payudara ini 100 banding 1 ya.
Gitu. Jadi laki-laki bisa juga menderita kanker payudara, cuma wanita yang lebih banyak. Ini berdasarkan penelitian. Dikatakan bahwa secara umum 1 dari 9 wanita di Amerika akan menderita kanker payudara sepanjang hidupnya. Itu jenis kelamin. Ya, yang kedua adalah usia. Nah, dikatakan menurut National Cancer Institute Surveillance epidemiologi, dikatakan bahwa dekade wanita menderita usia ini adalah dekade keempat. Nah, kemudian apalagi saat menopause itu meningkat tapi lambat, biasanya pada dekade ke-5 dan ke-6. Dan menurun biasanya pada dekade ke-6 dan 7. Nah, dikatakan juga bahwa 1 dari 8 wanita menderita kanker payudara ini biasanya usianya di bawah 45 tahun. Sedangkan 2/3 dari wanita akan menderita kanker payudara di atas 55 tahun. Itu faktor risiko yang kedua. Yang ketiga, riwayat keluarga. Nah, keluarga dengan tingkat yang pertama seperti ibu kandung atau saudara kandung itu biasanya menderita kanker payudara 4-6 kali dibandingkan wanita yang tidak punya keluarga pada tingkat pertama. Risiko yang keempat adalah usia melahirkan anak. Dikatakan bahwa kalau wanita melahirkan anak di atas 30 tahun, itu mempunyai risiko 2 kali lebih besar dibandingkan melahirkan di bawah 20 tahun. Kemudian yang kelima, itu riwayat menderita kanker payudara. Kalau dia sudah menderita kanker payudara sebelah kanan, nah risiko untuk menderita yang di kiri itu juga besar. Itu. Kemudian risiko yang berikutnya adalah genetik ya. Walaupun ini kecil, kurang dari 10%, tapi faktor risiko juga. Kemudian berikutnya adalah perubahan gaya hidup. Jadi konsumsi tinggi kalori, tinggi lemak, apalagi wanita itu konsumsi alkohol, kemudian merokok, kemudian obesitas, terutama pada menopause ini faktor risiko juga. Faktor risiko yang selanjutnya adalah hormonal. Jadi menarche atau haid di bawah usia 12 tahun, itu haid pertama kali di bawah usia 12 tahun itu mempunyai risiko 1,7 sampai 3,4 untuk menderita ini. Apalagi yang menopause di atas 55 tahun. Itu risikonya menderita kanker payudara 1,5 kali. Nah, dan juga orang yang mengkonsumsi tablet hormonal 8 sampai 10 tahun punya risiko juga. Baik, jadi tadi untuk penyebabnya masih belum diketahui ya, Dok? Ya, betul. Namun terdapat faktor risiko yang bisa meningkatkan terjadinya kanker payudara seperti jenis kelamin, ya, betul. Usia, hormonal, dan masih banyak yang lainnya ya. Ya. Nah, untuk jenis kelamin nih, Dok, sebenarnya kanker payudara itu bisa mengenai hanya spesifik jenis kelamin wanita saja atau sebenarnya bisa pria juga, Dok? Oke. Kanker payudara ini ternyata bisa juga mengenai laki-laki. Ya, memang prevalensinya 1:100. Dan jika laki-laki ini kena, biasanya lebih berat. Makanya, kalau ada benjolan pada payudara laki-laki, segera periksakan. Ya, biar cepat mendapatkan penanganan. Nah, berkaitan dengan penanganan nih, Dok. Ya. Bagaimana penanganan pada kanker payudara? Nah, ini yang perlu diketahui secara umum itu ada 5 penanganannya. Pertama, pembedahan atau dalam hal ini operasi. Yang kedua, kemoterapi, radiasi, kemudian ada hormonal terapi, ada targeting terapi. Nah, kalau di penanganan tersebut tidak berurutan ya, jadi tergantung
Misalnya kalau masih kecil tumornya bisa dilakukan pembedahan lebih awal, pembedahan. Tapi kalau stadiumnya sudah stadium 3 atau local advanced breast cancer datang, udah ada luka gitu misalnya, benjolannya besar. Kemudian kita biasanya kemoterapi kita lakukan dulu. Jadi dikecilkan dulu tumornya, masanya tersebut, baru dilakukan pembedahan. Tapi jika dia datang dengan luka besar, kemudian ada perdarahan, biasanya kita radiasi dulu, ya untuk mengurangi perdarahan yang terjadi. Itu. Untuk pembedahannya sendiri itu hanya yang diangkat benjolannya saja atau seluruh payudaranya diangkat? Tergantung juga, gitu. Kan ada istilah kalau di kita kedokteran ada yang seluruh payudaranya diangkat atau hanya sebagian. Misalnya karena letak tumornya atau benjolannya tersebut jauh dari area puting susu, kita ada namanya breast conserving therapy (BCT). Kalau seluruhnya MRM istilahnya gitu, modified radical mastectomy. Ya. Nah, biasanya nih dok, kan kalau misalnya pasien dengan kanker payudara udah mendengar kata operasi, ya, itu kan pasti hal yang menurut mereka menakutkan. Ya, betul. Betul. Nah, menurut dokter bagaimana untuk menangani hal tersebut? Nah, begini. Memang semua tindakan yang dilakukan oleh dokter itu kan disebut operasi ya. Jangankan dokter, polisi saja untuk menertibkan lalu lintas di jalan raya memakai kata operasi juga, operasi ketupat agung, operasi lilin ya. Nah, jadi operasi itu merupakan terapi definitif yang harus dilakukan dalam penanganan kanker payudara. Karena apa? Dengan dilakukan operasi, sehingga sebagian besar sel-sel kanker itu kita ambil ya. Kita ambil, sehingga sisanya kita pengobatan biar lebih efektif, kita lanjutkan misalnya dengan kemoterapi atau radiasi. Jadi operasi itu penting sebenarnya. Dan orang takut, pasien datang ke dokter ingin obat kan, ingin obat. Padahal operasi itu obat. Contohnya misalnya gini, orang sakit kepala, itu kan penyakitnya ya. Kemudian dia minum obat pereda sakit kepala, misalnya antalgin apa-apa, itu kan obatnya. Dengan minum obat antalgin, sakit kepalanya hilang. Jadi yang sebagai penyakit adalah sakit kepala, sebagai obatnya adalah antalgin. Nah sekarang kita umpamakan ke benjolan. Ada benjolan, itu kan penyakit. Dengan jalan dioperasi, ini benjolan yang tidak infeksi ya. Nah, dengan jalan dioperasi, benjolannya kan hilang. Berarti penyakitnya itu benjolan, obatnya apa? Operasi kan. Nah, jadi operasi ini obat sebenarnya juga. Cuma orang mengartikan obat itu yang diminum aja ya, lewat mulut gitu. Nah, jadi operasi ini obat juga. Ya, tapi mungkin orang-orang itu udah keburu takut sih dok, untuk operasi itu masuk ke kamar operasi, terus harus dibius. Ya, betul. Itu. Nah, ternyata obatnya itu ya, obatnya itu. Nah, tapi bagi pasien yang mempunyai kecemasan yang tinggi, biasanya kita kerjasama dengan bagian psikiatri. Ya, karena kan beliau bidangnya itu. Dengan dengan mendapatkan pengarahan dari bagian psikiatri, bukan berarti pasien dianggap gila ya, bukan. Padahal memang bidangnya di bagian kejiwaan psikiatri yang ini, biasanya kita kerjasama dengan beliau. Sehingga dengan beliau sudah mendapat pengarahan dari bagian psikiatri, pasien itu kebanyakan, oh iya ya, mau menerima. Sebab dengan penerimaan dirinya menderita kanker, biasanya dia akan, kebanyakan pasien tersebut akan mau menjalani apa yang kita sarankan, seperti tadi itu, operasi, kemoterapi, radiasi. Pasien biasanya kebanyakan mau. Berarti jangan takut dengan kata operasi. Ya betul. Nah, gitu. Kemudian tadi kan dokter sempat bilang kata kemoterapi ya dok. Iya betul. Sebenarnya apa sih dok tindakan kemoterapi itu? Kemoterapi itu adalah memasukkan obat berupa cairan ke dalam tubuh
biasanya ke ke pembuluh darah ya, lewat infus. Nah, tapi kemoterapi juga bisa dilakukan dengan lewat mulut, tablet, minum tablet. Itu biasanya diberikan pada pasien yang menolak kemoterapi infus berupa cairan, atau ya bisa karena kondisinya kurang memungkinkan untuk dilakukan kemoterapi infus, sehingga kita berikan kemoterapi lewat mulut. Tapi untuk kegunaannya sama aja ya dok berarti? Kegunaannya sama aja, ya. Kemudian biasanya kalau mendengar kata kemoterapi nih dok, kan pasti ada efek sampingnya dok. Yang paling sering efek samping dari kemoterapi itu rambut rontok. Terus, iya. Bahkan ada juga pasien yang sampai mengalami trauma karena melakukan kemoterapi tersebut dok. Nah, menurut dokter tanggapannya gimana sih dok mengenai hal tersebut? Kemoterapi ya. Kemoterapi kan kalau ada indikasi harus dilakukan kemoterapi, memang itu harus dilakukan ya. Dan kita harus tahu semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Sekarang yang mana mau kita utamakan? Apakah manfaatnya, apakah efek sampingnya? Kalau pasien melihat efek sampingnya, sehingga pasien akan takut melakukan kemoterapi. Tapi kalau melihat, ini memang harus dilakukan kemoterapi, pasien akan mau melakukan kemoterapi. Gitu. Jadi rambut rontok, diare, mual muntah itu memang efek samping dari kemoterapi yang harus dijalani. Dan itu biasanya bisa terjadi pada siklus pertama pemberian, ada yang kedua, bahkan awal yang pertama, kedua tidak, ketiga, keempat, terakhir baru terjadi efek samping itu. Jadi tidak terus-menerus terjadi itu, efek samping tersebut. Nah, kalau rambut rontok, orang takut, nanti rambutnya rontok. Biasanya cara mengatasinya, biasanya saya memberikan solusi gitu. Pakai rambut palsu itu wig ya. Nah, mungkin dengan cara itu karena kan menyangkut penampilan, atau bahkan joke saya kasih sebelum kemoterapi biar rambut ibu tidak rontok, sebaiknya dicukur saja dulu, digundul aja sekalian, kan tidak rontok rambutnya. Gitu. Baik, jadi pasti ada efek sampingnya ya dok? Ya jelas. Kemudian tadi juga sempat dibilang mengenai radiasi. Iya, betul. Nah, untuk radiasi itu seperti apa, dok? Nah, radiasi itu merupakan terapi yang diberikan pada pasien dengan mempergunakan sinar X berenergi tinggi. Jadi itu biasanya dilakukan di bagian radiologi. Nah, radiologi dilakukan dengan penyinaran untuk mematikan sel-sel tumor, sel-sel kanker yang ada. Biasanya dia biasanya diberikan bisa bersamaan dengan pembedahan, bisa dengan kemoterapi. Nah, itu bagian radiologi yang melakukan itu, bukan saya. Ya. Oke, selanjutnya kalau untuk radioterapi bagaimana dok? Apa sama kayak radiasi atau berbeda? Oh iya, untuk radioterapi atau radiasi atau penyinaran ya bahasa awamnya, itu juga mempunyai efek samping juga. Karena penyinaran berarti nanti kulitnya, efek sampingnya kulitnya kehitaman, bisa nyeri, kering, ataupun gatal. Tapi itu biasanya tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan setelah melakukan radiasi, itu akan kembali lagi. Jangan takut untuk gimana ya? Iya, memang gitu. Efek samping dari radioterapinya seperti itu ya, dok? Ya, betul. Ya. Baik dokter, selanjutnya untuk mengenai terapi hormonal dan juga terapi target, itu seperti apa ya dok? Nah, pemberian terapi hormonal dengan terapi target itu berdasarkan hasil dari IHK tadi. Periksa patologi anatomi, dapat hasil IHK imunohistokimia. Kalau ERPR HER2-nya positif, maka dia berhak mendapatkan terapi hormonal terapi target yang didukung. Kalau BPJS ya bisa mendukung itu. Gitu, ya. Selanjutnya dikatakan kalau
terapi pada pasien dengan kanker payudara itu harus dilakukan secara holistik, Dok. Ya. Maksudnya holistik itu seperti apa? Nah, holistik itu keseluruhan ya. Jadi tidak tergantung hanya pengobatan medis saja, tapi faktor yang berpengaruh juga lingkungan, terutama hal ini keluarga. Karena ini orang berobat kanker itu kan harus menjaga stabilitas psikisnya. Karena kalau pasien itu naik turun kan, kadang-kadang semua, kadang-kadang enggak. Takutnya kalau pasien itu psikisnya mengalami hambatan, dia menimbulkan putus asa, sehingga pengobatan kan terputus. Jadi penyembuhan gagal dicapai, dan ini yang memperparah penyakit. Jadi memang tidak hanya dari obat-obatan saja. Betul. Psikis juga penting ya, lingkungan Dok? Yang paling mendukung juga. Ya. Baik. Kemudian bagaimana sih, Dok, cara untuk mencegah kanker payudara sendiri? Nah, pencegahan kanker payudara itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena multifaktor ya, penyebabnya banyak, baik eksogen maupun endogen. Nah, tapi yang paling penting adalah deteksi dini untuk mengetahui secara dini benjolan yang ada. Bisa dilakukan lewat sadari, pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan hari kedua atau ketiga setelah haid bersih. Nah, kalau sudah pemeriksaan yang dilakukan adalah pengamatan terhadap kulit payudara, bagaimana, puting susunya bagaimana, kemudian adakah terasa benjolan. Kalau sudah ada, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Itu untuk mencegahnya ya. Yang kedua, ya lakukan rutinitas seperti olahraga ya. Olahraga 30 menit 5 kali dalam seminggu. Dan yang penting juga adalah faktor gaya hidup. Ya, makanan tinggi serat kita konsumsi, yang rendah lemak itu kita konsumsi ya, hindari makanan awetan. Jadi menjaga pola hidup juga penting, ya. Kemudian berolahraga juga penting. Oke. Kemudian kenapa sih, Dok, kita harus mendeteksi secara dini untuk kanker payudara? Sebab dikatakan ya dari penelitian bahwa kalau dilakukan deteksi dini dan diketahui secara dini penyakit tersebut, biasanya harapan hidup 5 tahun ke depannya itu dikatakan sekitar 98%. Ya, tapi kalau ya tinggi, ya, tapi kalau sudah datang dalam keadaan stadium lanjut, itu menjadi turun, menjadi 24%. Jadi deteksi dini itu penting sekali. Ya. Oke, jadi memang penting untuk kita ngecek sadari, terus kontrol ke dokter misalnya kalau ada benjolan. Ya, betul, penting sekali. Wah, ini topiknya sangat menarik ya, Dok, mengenai kanker payudara dan juga berbagai permasalahan yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat umum. Tadi kita juga udah banyak berdiskusi mengenai perbedaan tumor dan juga kanker payudara, kemudian penyebab kanker payudaranya sendiri, dan juga terapi-terapi yang bisa dilakukan untuk mengobati kanker payudaranya itu. Nah, mungkin sebelum kita menutup sesi diskusi hari ini, apakah dari dokter ada dua patah kata untuk mengakhirinya, Dok? Oke, terima kasih. Jadi hal yang ingin saya sampaikan bahwa deteksi dini itu penting ya. Dengan melakukan pemeriksaan sadari, itu pemeriksaan yang sangat murah. Itu dengan mengetahui adanya kelainan pada payudara, misalnya ada benjolan, segera berobat ke dokter, jangan takut. Itu karena itu akan menentukan keberhasilan pengobatan yang akan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu menjaga tadi misalnya olahraga, kemudian makanan, gaya hidup itu perlu dilakukan. Yang ketiga, ini sebagai hal imbauan untuk berobat pemeriksaan apakah ini tumor atau kanker payudara, kami dari RSPAD Gatot Subroto silakan. Ada bagian poli bedah tumor.
itu di lantai 1 bisa ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan di sana. Itu sehingga kita sedini mungkin kita mengetahui apakah ini termasuk tumor tina atau tumor ganas. Jangan takut. Jadi kita memberikan pelayanan optimal pada para pasien yang datang ke kita. Kami tunggu. Baik, kita sudah di akhir diskusi kita ya dok. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada dokter sudah berkenan untuk sharing mengenai kanker payudara dan juga berbagai masalah yang seringkali dikeluhkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan juga diskusi ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menonton video ini dan juga akhir kata sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya.